sama atasan, tapi takut sama harapan. Kalau kita menelusuri masa lalunya, Gunko adalah salah satu karakter paling unik dari sejarah kelam God Valley. Kenapa? Karena dia berhadapan langsung dengan hampir semua legenda besar di One Piece. Imo, si paling berkuasa dan bertahta, tapi introvert gak bisa kemana-mana. Rocks disebek, bajak laut paling berbahaya. Taunya sayang keluarga. Roger dan Garp, dua cowok yang saling bucin, Pak. Shirohige, Big Mom, dan Kaido, calon kaisar lautan yang dinista PNS Eselon 3. Figure Lenggarling, suami si paling KDRT. Jarang padahal, ada karakter yang bisa menyaksikan begitu banyak kejadian bersejarah dalam satu waktu. Dan Gunko adalah saksi hidup dari tragedi yang dunia berusaha lupakan. Tapi yang paling mengejutkan dari itu semua, dari sekian banyak karakter hebat yang pernah dia hadapi, sosok yang paling dia takuti bukanlah Rocks, bukan pula Imo, melainkan Nika. Kenapa? Bagi para penindas, Nika bukan sekedar nama. Dia adalah simbol kebebasan yang tak bisa ditundukkan. Rocks bisa dibikin sungkem, Roger bisa dikill NPC, bahkan Imo cuma bisa sembunyi di sarangnya aja. Tapi Nika hidup di hati para budak dan kaum tertindas. Selama nama itu terus ada, harapan melawan dewa-dewaan palsu nggak akan kendor, Pak. Akan kenceng terus pokoknya. Itulah sebabnya, walaupun Gunko pernah berhadapan dengan para monster terkuat dunia, bayangan Nika tetap menjadi mimpi buruk terbesar baginya. Karena Nika bukan cuma manusia biasa, tapi sebuah janji kebebasan yang tak bisa dihancurkan. Bro ini nggak takut. Tiga bintang. Aduh, dudu. Tiga bintang. Dia tadi lo. Dudu. Main capek juga ya terombang-ambing di lautan begini, udah kayak sempak ke bawah arus Anjirudin. Ya beginilah kehidupan ikan NPC di dunia. Widih, bang. Udah masuk kawasan saya nih kayaknya. Boleh kali minta secomot daging lu? Ya udah boleh bang, tapi sisain kelamin ya. Buset, pasrah amat dah hidup lu. Ya, namanya aja ikan mola, ikan NPC bang. Gue hidup aja udah syukur dah Anjirudin, gak ada jiwa MC-nya dah di ikan. Gak kayak gue ikan hiu putih, ikan paling ditakuti di seluruh lautan. Di seluruh lautan. Paling buas, paling keras, paling nomor 1 dan puncak tertinggi di lautan. Wow, hebatnya. Tapi mohon maaf nih ya, kayaknya nggak puncak tertinggi banget deh. Sampai nomor 1 segala lagi. Apa? Ya gimana ya, soalnya gue udah terombang-ambing keliling dunia lautan lah. Jadi tahu nomor 1-nya siapa tuh di lautan. Jaga moncong kau ya, ikan yang mirip spons bedak make up. Gue jelas puncak nomor 1 di lautan ya. Gue pemangsa di sini, mau sepinter lumba-lumba pun gue jadiin cemilan. Ya udah ya Ping ya. Ya jelas ada yang lebih GG daripada elu bang. Udahlah jangan emosi. Apa sih, orang gak ada yang emosi juga ya. Ya udah. Coba kasih tahu gue ikan yang GG di lautan. Puncak nomor 1-nya siapa kalau bukan gue? Kasih tahu. Ya udah oke. Kebetulan dia juga lagi ngintilin gue deh tadi. Bro sini bro. Apa bang? Lu pernah makan paus kan ya? Pernah bang, pernah. Enak tapi ada tahapannya sih. Tapi tetap bisa. Tuh percaya kan apa kata gua? Ya. Ikan itu. Aduh, dudu. Main capek juga ya terombang-ambing di lautan begini, udah kayak sempak ke bawah arus Anjirudin. Ya beginilah kehidupan ikan NPC di dunia. Widih, bang. Udah masuk kawasan saya nih kayaknya. Boleh. All you ladies pop your pussy like this. Shake your body, don't stop, don't miss. Don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along. You don't wanna fuck with me. Got the police searching for me. Got a bad little bitch on me. Swear to God, I mean this dog. Dear basketball, from the moment I started rolling my dad's tube socks and shooting imaginary game-winning shots in the play. Would be a really good place for us to start our deep dive. And so I'd like you to write this question on your notes. Now break your legs. Break them. Break your legs. Tell them break your legs. All you ladies pop.
Jenis perosotan air dengan kolam yang pendek ini cuy sangat berbahaya karena pemain bisa menabrak bagian depan kolam. Pria ini hampir terbang keluar dari kolam seperti dalam video ini karena ia menambahkan sedikit kekuatan sebelum lepas landas. Yap cuy, biasanya perosotan di ujung seluncuran air. Kemiringannya bisa membuat pemain terlempar ke udara. Dan untuk menghindari pemain terbang keluar dari kolam, maka kolam harus dibangun dengan sangat lebar. Tapi kalau lahan kolamnya begitu sempit cuy, jangan sekali-sekali membuat perosotan itu memiliki lereng yang menanjak. Buatkan saja perosotan bergelombang, itu memiliki tantangan tersendiri. Tapi resikonya pemain akan meluncur terlalu cepat. Tidak ada perlambatan sama sekali. Apalagi jika pemain menggunakan papan seluncur, itu akan meluncur lebih cepat lagi bahkan sampai ke ujung kolam. Mereka pun akan mengapung di atas air saat meluncur dari perosotan. Sangat mudah baginya untuk sampai ke pinggir kolam. Yap cuy, bermacam-macam jenis perosotan air yang sudah dibuat. Itu sebenarnya untuk merefreshingkan diri. Jangan sampai niat untuk refreshing malah jadi bikin pusing. Jenis perosotan air dengan kolam yang pendek ini cuy sangat berbahaya karena pemain bisa menabrak bagian depan kolam. Apakah itu bisa nanti mengatur? Come on, Joe. Finish strong, bro. Finish strong. 1, 2, 3, go, keep going. 3 more. That's it. Yeah. Gadis itu berpikir bahwa selama dia terus tersenyum, orang-orang akan menyukainya. Suatu hari, tiba-tiba dia menyadari bahwa wajahnya menjadi kaku. Seolah-olah dia memakai topeng yang aneh. Dia takut orang akan melihatnya sebagai monster. Jadi setiap kali berjalan, dia selalu menundukkan kepala. Tetapi sebenarnya semua orang menganggap wajahnya cantik. Beberapa bahkan mengajaknya untuk melakukan sesi foto. Untuk pertama kalinya, Lisa merasa dihargai oleh orang lain. Perlahan, dia mulai mendapatkan kepercayaan diri. Ketika foto-fotonya muncul di papan iklan, orang-orang memujinya sebagai bintang yang sempurna. Bahkan gadis-gadis lain mulai meniru gaya rambutnya. Senyumnya yang khas menjadi tren dunia ketika para penggemar menyambutnya dengan antusias. Terkadang dia merasa semua itu tidak nyata, karena sekarang dia menjadi selebriti. Bahkan teman-teman yang dulu tidak menyukainya mulai berkumpul bersamanya. Tapi tidak ada yang tahu perjuangan rahasia Lisa. Wajah yang semua orang cintai itu bukanlah dirinya yang sebenarnya. Di salah satu konsernya, dia tidak lagi sanggup menahan versi palsu dari dirinya sendiri. Saat para penggemar bersorak dan berteriak, dia menghancurkan wajah tersenyumnya tepat di depan semua orang. Dia berpikir bahwa akhirnya akan memperlihatkan dirinya yang sebenarnya. Tetapi mengejutkannya, di dalam wajahnya tidak ada apa-apa selain kehampaan. Sekali lagi, dia gagal menjadi dirinya yang sejati. Petugas segera membawanya keluar dari panggung. Dia berteriak, memohon kepada para penggemarnya agar menjadi diri mereka yang sebenarnya. Tetapi para penggemar yang tidak mengetahui kebenaran mulai meniru penampilan barunya juga. Gadis itu berpikir bahwa selama dia terus tersenyum, orang-orang akan menyukainya. Suatu hari, tiba-tiba dia menyadari bahwa wajahnya menjadi kaku. Seolah-olah dia memakai topeng yang aneh. Dia takut orang akan melihatnya sebagai monster. Jadi setiap kali berjalan, Pria ini mentato jidatnya sendiri demi mendapat hadiah $250.000 namun malah kena prank. Dalam memperingati April Mop, stasiun radio lokal di Amerika memberikan pengumuman. Orang pertama yang mentato nama radio mereka di jidatnya akan diberi hadiah $250.000 atau sekitar 3,8 miliar rupiah. Dan pria bernama Jobel yang melihat pengumuman itu langsung memutuskan untuk menato jidatnya di hari yang sama. Hal ini dia lakukan demi orang tuanya yang baru kehilangan rumah setelah disita. Dia juga rela menahan rasa malu di tempat umum, kehilangan pekerjaan, bahkan diputusi oleh pacarnya. Namun ketika dia mencoba untuk mengklaim hadiahnya, mereka justru mentertawakannya dan mengatakan semua ini hanyalah prank. Karena di website pengumuman mereka, terdapat link yang berisikan April Mop. Joe yang merasa tertipu akhirnya membawa kasus ini ke pengadilan untuk menuntut kompensasi kepada radio tersebut sebesar $510.000 atau sekitar 7,9 miliar rupiah. Dan akhirnya keadilan berpihak kepada Joe, dan dia mendapat uang yang lebih besar dari hadiah yang diharapkan. Pria ini mentato jidatnya sendiri demi mendapat hadiah $250.000 namun malah kena prank. Dalam memperingati April Mop, stasiun radio lokal di Amerika memberikan Aku ada teman Silgar.
Inilah 5 kru bajak laut terkecil yang ada di One Piece. Nomor 5 adalah bajak laut topi jerami yang saat ini hanya memiliki 10 anggota jika ditambah dengan Zeus. Meski jumlahnya sedikit, tapi setiap kru memainkan peran pentingnya masing-masing. Di tempat keempat ada kru topi jerami palsu dengan 8 anggota. Mereka mungkin bisa menjadi kelompok yang besar jika berhasil merekrut para bajak laut saat di Sabaody, tapi gagal karena kedatangan Luffy yang asli. Yang ketiga adalah bajak laut prajurit raksasa dengan hanya 5 anggota. Setelah keluar dari bagi delivery, Hajirudin memutuskan membentuk kru bajak laut raksasa baru. Di posisi kedua ada bajak laut Ideo yang hanya memiliki 4 anggota. Keempatnya merupakan peserta korida Colosseum yang pernah bernasib sama, yaitu dijadikan mainan oleh Sugar. Dan di posisi pertama adalah Mihawk. Sebelum bergabung dengan Cross Guild, Mihawk diketahui menjadi bajak laut hanya seorang diri tanpa satupun kru yang menemaninya.